Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah terbunuhnya Sultan Ternate yang ke-23 oleh Portugis. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Sultan Khairun Jamil atau Sultan Khairun adalah Sultan Ternate ke-23 bertakhta selama 36 tahun, yaitu sejak 1537, yang merupakan ayah dari Sultan Ba'abullah yang pada akhirnya menjadi raja pula setelah Sultan Khairun meninggal. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin tegas, pemberani dan muslim yang taat serta toleran. Tumbuh dalam masa penuh gejolak dan menyaksikan tindak tanduk kejinya Portugis terhadap rakyat dari saudara-saudaranya membuatnya sangat membenci bangsa Eropa, terutama Portugis. Masa muda Sultan Khairun Jamil atau Sultan Khairun berasal dari Ternate. Ia merupakan cucu dari Sultan Bayan Sirullah atau Sultan Bayanullah 1531 dan seorang wanita asal Jawa. Sewaktu muda, Sultan Khairun dikenal sebagai sosok yang tegas, pemberani, serta muslim yang taat sekaligus toleran. Sultan Khairun tumbuh dalam kondisi Ternate yang sedang penuh gejolak melawan Portugis yang pertama kali datang pada 1512. Awalnya, kedatangan Portugis di Ternate disambut baik oleh rakyat dan sultan. Namun hubungan Portugis dengan rakyat Ternate menjadi memburuk, bahkan terus bergejolak sampai akhirnya timbul perlawanan yang dipelopori oleh Sultan Khairun. Perjuangan. Pada 1534, Sultan Khairun dipercaya untuk menjadi Sultan Ternate ke-23, menggantikan ayahnya Sultan Tabarigi, Kimira III. Pada awal pemerintahannya, Sultan Khairun masih kurang dipercaya oleh rakyat Ternate dan para bangsawan karena usianya yang masih belia. Bahkan banyak yang menginginkan agar kedudukan Sultan Khairun segera diganti kembali oleh Sultan Tabarigi. Padahal alasan Sultan Khairun naik takhta adalah karena Sultan Tabarigi sedang diasingkan oleh Portugis ke Goa di India. Selama di pengasingan, Sultan Tabarigi terus didesak untuk memberikan sejumlah wilayahnya, yaitu Ambon, Buru, dan Seram kepada Portugis. Apabila menyetujuinya, Sultan Tabarigi dijanjikan akan dikembalikan ke Ternate. Sultan Tabarigi pun mengabulkan keinginan Portugis, yang kemudian menimbulkan penolakan dari rakyat Maluku serta Sultan Khairun. Akhirnya pada 1565, Sultan Khairun memimpin perlawanan terhadap Portugis. Sultan Khairun menggempur habis-habisan benteng yang dibangun Portugis hingga kondisi mereka semakin terdesak. Sultan Khairun wafat. Menyadari kondisinya yang semakin terdesak, Portugis mengadakan pertemuan dengan Sultan Khairun dengan tujuan untuk melakukan perundingan. Ternyata, ajakan perundingan ini hanyalah jebakan yang dibuat Portugis untuk menangkap dan membunuh Sultan Khairun. Setibanya di benteng Portugis, Sultan Khairun hanya diperbolehkan masuk tanpa pengawalnya. Ketika berjalan menuju lokasi pertemuan, Sultan Khairun tiba-tiba ditikam hingga meninggal. Martim Afonso Pimentel adalah orang yang membunuh Sultan Khairun pada 28 Februari 1570. Peristiwa pembunuhan itu pun memicu perlawanan dari rakyat Ternate yang lebih besar di bawah pimpinan putra Sultan Khairun, yaitu Sultan Ba'abullah. Sumber sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.